Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan pada pembahasan halaman 23 babul i'rabi wal bina'i. Awalan al-i'rabu. Yang pertama adalah al-i'rab. Bab tentang i'rab dan bina. Yang dibahas yang pertama adalah al-i'rab. Apa itu i'rab? Qala al-musannifu, berkata penulis, babul i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Bab tentang i'rab. I'rab adalah berubahnya akhir suatu kata atau suatu kalimat liikhtilafil awamilid dakhilah, karena terdapat perbedaan amil yang masuk alaiha kepadanya, lafzan atau takdiran, secara lafaz atau takdiran atau secara perkiraan. Asyarhu, penjelasan. Lamma faraghal musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi. Ketika penulis atau penyusun telah sampai atau telah selesai dalam menjelaskan tentang isim, fi'il dan huruf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Penulis memulai menjelaskan bahwasannya setiap kata dari isim, fi'il atau huruf tersebut dapat berubah akhir harokat akhirnya, baik secara i'rab atau bisa di-i'rab atau bina. Apa itu i'rab? Wal i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Definisi i'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan amil yang masuk ke dalamnya, baik secara lafaz atau perkiraan, takdiran. Maksudnya tasiru ahwali awakhiril kalimati min halati raf'i ila halatin nasbi awil jarri bisababi dukhulil awamili. Maksudnya adalah perubahan keadaan akhir suatu kata dari keadaan rafa ke keadaan mansub dan ke keadaan majrur dengan sebab masuknya suatu amil atau suatu faktor tertentu. Pembahasan amil akan dibahas di bab-bab selanjutnya Misaluhu, contohnya at-taghyirul hasilu fi harakati akhiri rajulin min qoulihi ta'ala, yaitu perubahan keadaan harokat akhir pada kata rajulun, seorang laki-laki, min qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 28, wa qala rajulun, dan telah berkata seorang laki-laki. Dan firman Allah yang lain, wa qawluhu ataqtuluna rajulan, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki? Dan itu pada surat Ghafir ayat 28. Dan pada firman Allah yang lain, auhayna ila rajulin, kami mewahyukan kepada seorang laki-laki, surat Yunus ayat 2. Maka kita lihat fokus kita adalah pada kata rajulun. Terkadang rajulun dibaca dengan dhammah, rajulun, terkadang dia berubah menjadi rajulan dan terkadang dia berubah menjadi rajulin. Maka perubahan harokat akhir harokat akhir pada kata rajulun, dari rajulun ke rajulan, dari rajulan ke rajulin, maka perubahan tersebut disebut i'rab.
Ya qala rajulun, ya qala adalah fi'lul madi mabni 'ala al-fathi, ya. Rajulun fa'il, pelaku marfu, ya alamatu raf'ihi dhammah. Ya, dia tanda marfunya adalah dhammah. Ya, taqtuluna rajulan, ataqtuluna, ya. Al-hamzah harful istifham, ya, hamzah yang pertama itu adalah huruf bertanya, artinya apakah. Taqtuluna fi'lul mudhari, ya marfu, wa alamatu raf'ihi subutun nun niyabatun 'anil dhammah, ya. Taqtuluna adalah fi'il mudhari marfu dan tanda marfunya adalah tetapnya nun sebagai ganti dhammah. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena taqtuluna itu adalah fi'il-fi'il yang 5. Dan wawul jamaah adalah dhamir muttasil mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, sedangkan wawul jamaah adalah dhamir yang bersambung mabni atas sukun dalam posisi rafa sebagai fa'il. Rajulan itu maf'ulun bih mansub, ya, dan tanda mansubnya adalah fathah zahirah ala akhirih. Ya. Dan auhayna ila rajulin, ya, auhayna adalah fi'lul madhi mabniun ala sukun, wan na adalah dhamir mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il, dan na, ya, adalah dhamir mabni atas sukun dalam posisi marfu sebagai fa'il, pelaku. Ila rajulin, ya, ila huruf jar, rajulun ismu majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah az-zahirah fi akhirih. Ya, rajulun, rajulan, rajulin itu bisa berubah harokat akhirnya, maka perubahan tersebut, ya, disebut i'rab. Ya, kenapa dibaca rajulun, kenapa dibaca rajulan dan seterusnya? Karena ada amil yang masuk. Ya, pada contoh qala rajulun, rajulun itu sebagai fa'il, ya. Maka dia harus dibaca marfu, ya, dengan dhammah. Ataqtuluna rajulan, kenapa dibaca rajulan? Karena ada amil, yaitu amilnya rajulan di sana sebagai maf'ul bih atau objek. Auhayna ila rajulin, kenapa dibaca rajulin? Ya, karena ada amil atau suatu faktor rajul di situ kemasukan huruf jar ila, maka harus majrur, dibacanya rajulin. Fa fil ayatil ula, ya, pada ayat yang pertama rufi'a rajulun, ya, dimarfukan rajulun li'anna al-amila qala amila fihi raf'a li'anna fa'iluhu, ya, karena ada amil yaitu qala yang beramal, ya, dan beramal pada rajulun itu harus rafa karena rajulun di sana sebagai fa'il. Wa fi tsaniyah, dan yang kedua nusiba rajulan, ya, dimansubkan rajulan li'annal amila taqtuluna, ya, karena ada amil taqtuluna amila fihi nasba li'annahu maf'ulun bih, karena rajulan pada firman Allah taqtuluna rajulan, rajulan di sana sebagai maf'ul bih atau objek. Wa fil ayatis salisah, ya, dalam ayat yang ketiga, ya, jurra rajulin li'annal amila ila amila fihi al-jarra li'annahu ismun majrurun bih, ya. Rajulin dimajrurkan karena ada amil yaitu huruf ila yang beramal memajrurkan isim, ya, maka rajulin yaitu sebagai isim majrur, ya, dia harus majrur dengan kasrah. Fahadha at-taghyiru min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jarri huwa al-i'rab. Dan perubahan ini, ya, dari keadaan rafa ke keadaan nasab ke keadaan jar itu disebut i'rab. Wa hadhil harakatu, dan harakat-harakat ini yaitu ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah, ya, dhammah, fathah dan kasrah, hiya alamatul i'rabi, dan dia adalah tanda i'rabnya. Wa hadhil kalimatu allati taghayyara halu akhiriha hiya al-mu'rab, dan kata yang bisa berubah harakat akhirnya dia disebut mu'rab atau bisa di-i'rab. Wa mana qaulil musannifi, dan makna perkataan musannif lafzan atau takdiran, ya, secara lafaz atau secara, ya, atau yang diperkirakan, ay anna taghyiru, ya,
anna at-taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Ya, maksudnya adalah perubahannya bisa terlihat jelas, zahir atau diperkirakan. Fazahiru, adapun maksud zahir, huwa alladhi yadhharu atharuhu fi nutqi wa la yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un. Ya, maksudnya adalah ya bekasnya itu tampak dalam penulisan. Ya. Dan tidak ada halangan dalam mengucapkannya. Ya, kazuhuri ad-dhammah wal fathah wa kasrah fi akhir kalimati rajulun. Ya, seperti ya terlihat jelas atau terlihat nampak ya harokat dhammah atau harokat fathah atau harokat kasrah pada akhir kata rajulun. Ya, rajulun, rajulan, rajulin. Ya, harokat akhirnya terbaca jelas. Maka ya rajulun tersebut ya diistilahkan i'rabnya itu zahir, ya nampak. Adapun yang al-muqaddarah ya huwa alladhi la yadhharu atharuhu fi nutqi bisababi mani ya minal mawani kat ta'adzuri fi akhir kalimati al-fata. Adapun i'rab yang secara muqaddarah atau yang diperkirakan adalah ya, yang bekasnya itu tidak nampak dalam penulisan dikarenakan ada halangan ya dari halangan-halangan yang membuatnya mustahil ya. Yang membuatnya mustahil ya ada harokat pada akhir kata ya, seperti pada contoh al-fata artinya pemuda. Fa inna akhirahu alifun la taqbalu al-harakata wa innama tuqaddaru 'alaiha. Ya, bahwasanya akhir ya dari alif itu tidak bisa menerima harokat ya. Oleh karena itu ya harokatnya atau tandanya itu ditakdirkan atau secara tersirat. Al-fata yaitu akhirnya alif, dan kaidahnya alif itu tidak bisa menerima harokat. Maka misal kita masukkan pada contoh yang tadi, waqala al-fata misalnya. Pemuda itu berkata. Ya. Ataqtuluna al-fata? Ya. Apakah kamu akan membunuh seorang pemuda? Auhayna ila al-fata. Ya, kami mewahyukan kepada seorang pemuda. Ya, jadi bagaimanapun ya amil yang masuk pada kata ya, semisal al-fata tadi, tetap aja dibacanya al-fata. Tidak dibaca al-fata'u atau al-fata'a atau al-fata'i ya. Jadi harokat dhammah, fathah dan kasrahnya itu tidak nampak karena ada lit ta'azur, karena ada uzur, karena alif itu tidak menerima harokat. Ya, al-fata ini kategorinya adalah isim maksur ya, yang diakhiri oleh alif. Dan yang diakhiri oleh alif pasti ya sebelumnya itu harokatnya fathah. Ya, al-fata. Adapun jika alif lamnya dibuang maka dibacanya fatin ya, seperti al-fatin. Ketika alif lamnya dibuang maka dibacanya fatan, afwan ya. Fatan. Maka qala fatan ataqtuluna fatan auhayna ila fatan. Karena dia isim maksur. Nahu qauluka ya, sebagaimana contoh perkataanmu, ja'al fata wa ra'aitul fata wa salimtu alal fata. Ya, telah datang seorang pemuda, aku melihat seorang pemuda dan aku memberi selamat kepada seorang pemuda. Ya, fal fata fil misalil awal, dan al fata dalam contoh yang pertama itu marfu kondisinya, li'annahu fa'ilun, karena dia sebagai pelaku. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah, dan tanda marfu'nya atau tanda rafa'nya adalah
dhammah muqaddarah, ya dhammah yang dikira-kirakan ada, ala akhirih lita'adzur, karena adanya uzur, karena huruf akhirnya itu alif dan alif tidak menerima harokat dhammah, ya makanya tanda marfunya adalah dhammah muqaddarah yang dikira-kirakan ada. Wa fil mitsal tsani, dan dalam contoh al-fata yang kedua, al-fata di sana i'rabnya adalah mansub, ya mansubun li'annahu maf'ulun bih, karena dia sebagai objek, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu lit-ta'adzur, ya. Dan tanda nasabnya, ya, adalah fathah muqaddarah lit-ta'adzur, karena ada uzur. Dan dalam al-fata contoh yang terakhir, di sana i'rabnya adalah majrurun lidukhuli harfil jarri, karena kemasukan huruf jar yaitu ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah lit-ta'adzur, dan tanda jarnya adalah kasrah yang dikira-kirakan ada karena ada uzur. Fawaidun, ya, wa tanbihatun, ya, fawaid dan catatan-catatan penting. Yang pertama, al-i'rabu fil lughah, ya, al-i'rabu fil lughati lahu ma'anin. I'rab secara bahasa itu memiliki makna-makna. Al-munasibu minha huna, dan yang cocok, ya, dari makna tersebut, ya, di sini adalah at-taghyiru, ya, wal ibanatu, ya, artinya berubah atau jelas. Li'annal kalimata idza uribat zahara ma'naha wa bana wa taghayyarat an halati waqfi. Ya, karena kenapa disebut berubah at-taghyiru secara bahasa atau al-ibanah itu jelas? Karena kata yang di-i'rab atau yang bisa di-i'rab itu nampak maknanya secara jelas dan berubah keadaannya ketika waqaf, ya. Seperti rajulun, rajulan, rajulin, ya. Ketika berhenti rajulun itu jelas ya, ada dhammatain. Rajulan, an, ya, dibacanya jelas, ya. Perubahannya itu jelas. Beda dengan yang al-fata. Saat marfu al-fata, mansub al-fata, majrur al-fata. Jadi terlihatnya sama semuanya, namun pada dasarnya, ya, i'rabnya beda, ya. Yang satu dhammah muqaddarah, yang satu fathah muqaddarah, yang satu jar, ya, kasrah muqaddarah, tapi tidak nampak, jadi tidak jelas. Maka al-fata tadi itu disebutnya bisa di-i'rab tapi muqaddarah, ya. Berubah cuman secara muqaddarah, ditakdirkan. Yang kedua, al-awamilu jam'u amilin. Ya, amil itu adalah jama' dari amil atau faktor. Wa huwa ma athara raf'an aw nasban aw jarran aw jazman fi akhiril kalimati. Ya, intaha syarhu hududun nahwiyah. Ya. Artinya adalah apa-apa, ya, amil itu adalah apa-apa yang mempengaruhi, ya, suatu kata sehingga kedudukannya menjadi rafa, terkadang nasab, terkadang jar, terkadang jazam pada akhir kata tersebut, ya. Bisa dilihat dalam syarah hudud an-nahwiyah. Yang ketiga, masalah ismu fil i'rabi, ya, al-fi'l al-mudhari'a. Taqulu yaktubu Zaidun wa lam yaktub Amrun wa lan yaktuba. Ya. Ya, pemisalan isim, ya, dalam i'rab itu seperti pada fi'il mudhari, seperti perkataanmu yaktubu Zaidun. Ya, Zaid telah menulis. Yaktubu di situ adalah i'rabnya marfu, ya, karena tidak ada amil yang membuat dia menjadi mansub atau majzum. Maka defaultnya atau secara hukum asalnya adalah marfu, ya. Kalau fi'il tidak ada amil yang mengindikasikan atau mengharuskan dia beri'rab mansub atau majzum. Walam yaktub Amrun, dan Amr tidak sedang atau akan menulis. Ya, yaktub di sini i'rabnya adalah majzum karena ada amil. Amilnya itu lam. Ya, lam itu membuat majzum suatu fi'il. Walan yaktuba, dan dia tidak, ya, akan menulis, sedang atau akan menulis. Yaktuba di sini i'rabnya mansub karena ada amilan. Fal kalimatul ula
fi'lul mudhari marfu, ya, dan pada contoh yang pertama yaktubu Zaidun, ya, yaktubu adalah fi'il mudhari marfu li'annahu lam yadkhulu alaihi amilun nasbi wala amilul jazmi, ya, karena tidak masuk padanya amil nasab atau amil jazm, ya. Wa fis saniyah majzum, dan pada contoh walam yaktub amrun, yaktub di sana i'rabnya adalah majzum li'annahu, ya, dakhala alaihi amilul jazmi lam, karena masuk kepadanya, ya, amil jazm yaitu lam. Wa fisalisati mansubun, dan pada contoh yang ketiga walan yaktuba di sana mansub li'annahu dakhala alaihi amilun nasbi lan, karena, ya, contoh ketiga yaktuba itu masuk padanya amil nasab yaitu lan. Yang keempat, mawani'u zuhuril harakati salasatun, ya, pencegah dari munculnya harokat itu ada 3 alasan. Yang pertama at-ta'adzur, adanya uzur. Yang kedua wasiqal, ya, yaitu berat, ya. Wal munasibah, yaitu menyesuaikan. Ya, famakana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaruhu alaihi jami'ul harakati lita'adzur. Ya, adapun, ya, jika akhirnya huruf alif lazimah seperti al-fatha tadi, ya, maka harokatnya itu, maka harokatnya itu tidak muncul, ya, karena lita'adzur, karena ada uzur. Uzurnya adalah adanya alif pada akhir kata al-fatha, sedangkan alif itu tidak bisa menerima harokat. Maka ada uzur, ada alasan mengapa tidak muncul harokat, ya, sebagai tanda i'rabnya, ya, alias muqaddarah yang dikira-kirakan. Wa yusamma maksuran, ya, nama lainnya adalah isim maksur, ya, isim yang diakhiri oleh alif lazimah, ya, isim atau kata yang diakhiri oleh alif lazimah. Contohnya al-fata, pemuda, wal atau al-asa, artinya tongkat. Ya, wa makana akhiruhu ya'an lazimatan maksuran ma qablaha tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu listiqal wa yusamma manqusan. Ya, adapun yang diakhiri dengan ya lazimah yang harokat huruf sebelumnya itu kasroh, ya, maka ditakdirkan tanda domah dan kasroh listiqal karena berat, ya, dan isim tersebut diberi nama isim mankus, ya. Isim mankus itu yang akhir katanya adalah ya lazimah, di mana harokat huruf sebelumnya itu kasroh. Contohnya al-qadi, ya, artinya hakim, ya, al-qadi disebut isim mankus, ya. Wad-da'i artinya penyeru, ya, dan ad-da'i disebut isim mankus. Wa ammal fathah fatadharu li khiffatiha nahu qawlihi ta'ala ajibu da'iyallahi, ya. Adapun, ya, pada contoh al-qadi dan ad-da'i itu muncul harokat fathah, ya, karena keringanannya. Contoh pada firman Allah Ta'ala ajibu da'iyallahi, jawablah seruan Allah. Ya, jadi berbeda dengan al-fata, ya. Saat al-fata, misal contoh tadi aja al-fata ra'aitul fata, ya, wasalimtu alal fata, ya, mau dia kondisinya marfu, mansub atau majrur, tetap saja tidak ada harokat yang bisa masuk pada kata al-fata, karena kata al-fata diakhiri oleh harokat, diakhiri oleh huruf alif, di mana alif tidak menerima harokat. Sedangkan al-qadi, ya, ini diakhiri dengan ya lazimah, ya. Ya lazimah ini bisa masuk harokat, ya. Cuman untuk harokat domah, ya, dan harokat kasroh itu berat, ya, listiqal,
ya karena berat maka tidak nampak harokat, ya tidak nampak harokat dhammah dan kasroh pada kata al-qadi. Ya, jadi al-qadi tidak bisa dibaca al-qadiyu atau al-qadiyi. Ya, misalnya ja al-qadiyu, ya, tidak dibaca seperti itu karena listiqol, karena bagi lisan-lisan orang Arab itu berat, ya. Al-qadiyu itu berat. Ya, maka tetap dibaca al-qadi pada keadaan marfu, ya. Dan tandanya adalah dhammah muqaddarah. Adapun tatkala dia keadaannya majrur, misalkan salimtu alal qadi, ya, itu juga tidak muncul harokat kasrohnya karena listiqol, karena berat, ya. Maka al-qadi tetap dibaca al-qadi, ya, walaupun keadaannya majrur, dan tandanya adalah kasroh muqaddarah. Namun untuk harokat fathah maka dibaca jelas, karena bagi lisan-lisan Arab pembacaan al-qadiyah itu mudah, ya. Dia membaca atau menampakkan harokat fathah pada ya lazimah itu mudah bagi lisan-lisan Arab. Seperti pada contoh ajibu da'iyallahi. Nah, da'iya muncul, ya. Ajibu da'iyallahi, maka tanda mansubnya adalah fathah zahirah karena mudah bagi lisan-lisan Arab. Dan terakhir adalah wa ma kana mudhafan ilayya il mutakallimi tuqaddaru alaihi al harakatu kullaha lil munasibati wa yusamma mudhafan ilayya il mutakallimi nahu akhi wa kitabi. Dan adapun, ya, alasan mengapa harokat itu tidak nampak yaitu karena menyesuaikan, ya. Alasan yang ketiga itu al-munasibah, ya. Pada contoh ketika ada suatu kata yang dimudhafkan, ya, kepada ya mutakalim atau ya yang menunjukkan kepemilikan, ya mutakalim, orang yang berbicara, maka harokatnya ditakdirkan ada untuk menyesuaikan, ya, lil munasibah, maka disebut mudhaf ilayya il mukhatabah. Contoh nahwu akhi, ya, saudaraku, ya, akhi, wa kitabi, ya, dan kitab saya. Sebenarnya akhi itu kan akhun, ya. Tapi saat disandarkan kepada ya mutakallim itu, maka harokatnya itu mengikuti huruf setelahnya. Nah, seperti alif itu mengikuti huruf, ya. Jadi alif itu masuk, ya, harokat huruf sebelumnya itu fathah, ya, seperti al-fatah. Karena akhirnya alif, maka huruf sebelumnya itu fathah. Dan ya akhi, karena diakhiri dengan huruf ya, maka harokat huruf sebelumnya itu dibaca kasroh, ya. Sedangkan jika akhirnya wawu, maka harokat, ya, huruf sebelumnya itu dibaca dhammah, seperti matobi'i, ya. Ya, maka alif, ya, sebelumnya fathah, ya, ya, wawu sebelumnya dhammah, dan ya itu di harokat sebelumnya kasrah. Ya, maka pada contoh akhi, ya, ketika marfu maka tandanya dhammah muqaddarah, ya. Jadi tandanya adalah dhammah yang diperkirakan ada. Karena asal katanya akhun, ya, saudara. Sedangkan dia disandarkan kepada saya, maka dibacanya akhi, bukan akhuyi, ya. Seperti pada contoh kitabi, kitab saya, kan asalnya kitabun, bukan kitabuyi, gitu, ya. Jadi
saat marfu ya, kitabi itu marfu misalnya, maka tanda marfunya adalah dhammah muqaddarah ya. Walaupun dibacanya kitabi karena harokat ba-nya itu mengikuti huruf setelahnya, karena huruf setelahnya ya sukun maka didahului oleh kasrah. Wa masala al-ismu al-fi'l al-mudhari'a idza kana mu'talan bi ya bil alifin ya tuqaddaru tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu lit-ta'adzur nahu yas'a walan yas'a ya. Dan pemisalan isim itu seperti fi'il mudhari ketika dia ada masuk padanya mu'tal ya dengan alif ya. Mu'tal dengan alif, maka ya ditakdirkan padanya ya harokat dhammah dan fathah untuk lit-ta'adzur karena adanya uzur. Ya, seperti pada contoh ya yas'a walan yas'a. Ya dia berusaha keras, walan yas'a, dan dia tidak akan ya berusaha keras. Ya maka yas'a di sini ya ketika marfu itu tandanya dhammah muqaddarah. Ya. Dan ya fathah muqaddarah karena diakhiri dengan ya huruf alif ya yas'a ya. Walan yas'a, dan juga ketika mansub maka tandanya fathah muqaddarah juga ya. Wa tuqaddiru alaihi ad-dhammatu faqat lis-siqal idza kana mu'talan bil wawi awil ya'i nahu yamshi wa yad'u ya. Dan ditakdirkan dhammah ya saja karena listiqal, karena berat, idza kana mu'talan bil wawi awil ya'i, ketika masuk pada fiil huruf mu'tal wawu dan ya. Pada contoh yamsi ya. Yamsi dan yad'u ya. Yamsi dan yad'u. Ya ketika dia marfu maka tandanya dhammah muqaddarah. Ya yad'u juga sama, ketika dia marfu dhammah muqaddarah. Wa ammal fathah fatadhaharu li khiffatiha nahu lan yad'uwa wa lan yamshiya. Adapun ketika dia mansub maka tanda mansubnya, tanda i'rab mansubnya adalah fathah dan dia muncul karena ringan ya. Bagi orang-orang Arab ya ketika menyebutkan lan yad'uwa atau walan yamshiya ya itu mudah ya, tidak listiqal. Makanya harokatnya muncul lan yad'uwa walan yamshiya, dan dia tidak menyeru dan dia tidak akan berjalan ya. Sampai di sini pembahasan tentang i'rab yang pertama. Insyaallah di rekaman selanjutnya masuk pembahasan yang kedua yaitu tentang al-bina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.